Subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan amal baik yang kita lakukan, karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sekira maknanya, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal seseorang kecuali amal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan pertama kita telah membahas tentang kewajiban terbesar seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'zamu huquqillahi ala ibadihi, atau hak Allah yang paling agung atas hambanya. Berarti hak Allah itu berarti kewajiban kita. Kewajiban kita kepada Allah yang paling agung apa? Makanya dikatakan di kitab I'lam, ketahuilah anna a'zama huquqillahi ta'ala ala ibadihi huwa tauhiduhu ta'ala. Ketahuilah bahwa hak Allah yang paling agung terhadap hambanya. Dengan kata lain apa? Kewajiban terbesar seorang hamba kepada Allah. Kewajiban terbesar seorang hamba kepada Allah adalah tauhiduhu ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna daripada mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya apa? Meniadakan berbilang pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, meniadakan perserupaan dengan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, meniadakan perserupaan pada af'al ataupun perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa pada zatnya. Maksudnya apa? Zatnya Allah tidak tersusun dari sesuatu. Tidak bersusun. Laisa murakkabah. Tidak mempunyai susunan. Kalau kita kan ada susunannya. Ada bahagian atas, ada bahagian bawah. Ketika duduk seperti ini, kita mempunyai dua bagian. Ada satu bagian yang menempel dengan lantai atau dengan tempat duduk. Ada bahagian atas yang tidak menempel dengan tempat duduk. Ada bagian atas, ada bagian bawah. Berarti ada susunannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah seperti itu. Laisa jisman murakkaban, bukan benda yang bersusun. Jadi cara kita mengesahkan Allah pada zatnya adalah tidak mengatakan ataupun tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan benda yang bersusun. Kenapa? Karena Allah bukanlah benda. Lalu bagaimana cara mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada sifatnya? Di pertemuan pertama sudah kita bahas. Walaupun seandainya ada persamaan dari segi lafaz, walaupun seandainya ada persamaan dari segi lafaz, maksudnya bagaimana? Apakah kita mendengar? Kalian mendengar tidak? Mendengar. Teman-teman yang di sini juga pada mendengar ini. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mendengar. Berarti sama-sama bersifat sami' atau mendengar. Berarti sama dong Ustaz? Enggak. Walaupun sama pada lafaznya, akan tetapi berbeda pada maknanya. Makanya ulama tauhid mengatakan, kalau ada persamaan nama, itu namanya ittifaqun fil lafzi wa ikhtilafun fil ma'na. Sama pada lafaznya, tapi maknanya beda. Kita mendengar butuh kepada telinga. Kita mendengar butuh kepada urat yang ada di dalam telinga ini. Butuh kepada daun telinga, butuh kepada gendang telinga dan sebagainya. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah butuh kepada itu semua. Lalu esa pada af'alnya. Kalau kita ingin berbuat, itu ada step by stepnya. Ada apa ya? Ada urutannya. Ada urutannya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada semua itu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada hal yang demikian. Ketika kita ingin melakukan sesuatu,
Ada tahapan-tahapannya, harus dilakukan seperti ini, lalu seperti itu, sehingga adalah hasilnya seperti ini. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala af'alnya tidak butuh kepada yang demikian. Maka kewajiban pertama seorang hamba, kewajiban yang paling utama seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhiduhu ta'ala, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukan Allah pada sifatnya, pada zatnya, tidak menyekutukan Allah pada sifatnya, tidak menyekutukan Allah pada af'alnya. Apalagi kewajiban terbesar seorang hamba, wa alla yushraka bihi syai', tidak mensekutukan, tidak menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna al-isyraka billah, qala al-muallif rahimahullah, li'anna al-isyraka billah, karena menduakan Allah, karena mensyirikkan Allah. Apa arti syirik? Ibadatu ghairillah. Itu arti syirik. Apa arti syirik? Ibadatu ghairillah. Kalau bagian ditulis silahkan ditulis. Arti daripada syirik adalah ibadatu ghairillah. Apa itu artinya? Menyembah kepada selain Allah. Itu dia syirik. Li'anna al-isyraka billah. Kenapa? Karena mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa akbaru dzambin. Itu adalah dosa yang paling besar. Itu adalah dosa yang paling besar. Yaqtarifuhul 'abdu, yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi kalau kalian ditanya, apa dosa terbesar? Jawabannya adalah syirik kepada Allah. Apa itu? Menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dosa terbesar yang dilakukan oleh seorang hamba. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Apa firmannya? Inna syirka la zulmun azim. Firman Allah Ta'ala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik, menduakan Allah, menyembah kepada selain Allah, adalah kezaliman yang besar, yang betul. Ketika seseorang menduakan Allah, tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah melakukan kezaliman yang sangat besar. Makanya dikatakan akbaru dzambin. Maka dikatakanlah syirik itu akbaru dzambin, dosa terbesar. Selain syirik merupakan dosa terbesar, ada juga konsekuensi yang lain yang didapatkan oleh orang yang melakukan kesyirikan. Apa itu? Wa huwa dzambul ladzi la yaghfiruhu Allahu wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya apa? Syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dia merupakan dosa terbesar, kedua dia juga merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa dzambul ladzi la yaghfiruhu Allah. Syirik merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Walaupun maksudnya dia mati ataupun dia wafat dalam keadaan syirik. Dia meninggal dalam keadaan syirik, maka dosa-dosa yang dia lakukan itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau seandainya dia masih hidup, dia syirik, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatakan ada yang menciptakan selain Allah, atau dia mengatakan bahwa ada yang memberi rezeki selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu syirik namanya. Tapi dia masih hidup, lalu dia bertaubat. Maksudnya apa? Dia masuk kembali ke dalam agama Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, lalu dia bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, menyesal di dalam hatinya bahwa dia telah melakukan hal yang demikian, dan dia meninggalkan perkara yang demikian, dan dia berjanji di dalam hatinya tidak akan melakukan hal yang demikian lagi.
maka dia sudah dikatakan bertaubat. Maka diampuni oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau dia meninggal dalam kesyirikan, belum sempat dia masuk ke dalam agama Islam lagi, dia meninggal, maka dosa-dosa yang telah dia lakukan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik atau dosa di bawah kekufuran. Allah mengampuni dosa yang di bawah demikian. Demikian apa? Syirik dan kekufuran. Walaupun itu dosa besar ataupun dosa kecil, selama itu bukan kekufuran ataupun kesyirikan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Liman yasha, bagi orang yang dia kehendaki. Makanya nanti di akhirat, ketika kita selesai bertimbang, ini maksudnya liman yasha, bagi yang dia kehendaki. Jadi tidak ada paksaan. Kalau pengen dia kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mengampuni si fulan, ya itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada intervensi dari orang lain. Tidak ada tekanan dari orang lain. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kita di akhirat ketika selesai nanti bertimbang. Si fulan sudah bertimbang. Sudah ditimbang amalnya. Rupanya lebih berat rupanya lebih berat pahalanya daripada dosanya, maka dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan kedua, pahalanya dan dosanya seimbang. Pahalanya dan dosanya seimbang. Ini juga termasuk bahagian orang yang selamat, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Itulah bukti rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukti karimnya Allah Subhanahu wa taala. Bukti maha pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal imbang. Tapi tetap dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ada kemungkinan ketiga, dosanya lebih berat daripada pahalanya. Semoga kita diselamatkan dari golongan ketiga ini. Di sini ada dua kemungkinan. Di sini juga menunjukkan maha kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kemungkinan bagi orang yang dosanya lebih banyak daripada pahalanya nanti di akhirat. Kemungkinan pertama, dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dimasukkan ke dalam surga. Ada kemungkinan kedua, dia disiksa terlebih dahulu, dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka, lalu setelah dosanya habis, lalu dia dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Selama dia muslim, walaupun dosanya lebih banyak daripada pahalanya dan dia meninggal dalam keislaman, maka ujung-ujungnya dia juga akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mana si Bima? Tidur? Hah? Kenapa tidur dia? Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Ini dalilnya. Ini dalilnya bahwa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya bahwa kekufuran tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalilnya apa tentang bahwa syirik adalah dosa terbesar? Innasyirka la zulmun 'adzim. Saya tulis.
Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya dosa syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Ini dalilnya bahwa syirik adalah dosa terbesar. Di dalam surah Luqman ayat ke-13. Di dalam surah Luqman ayat ke-13. Dalil kedua, permasalahan kedua, syirik adalah dosa yang tidak diampuni. Nah, itu yang di kitab. 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Tidak akan mengampuni dosa orang yang menyembah kepada selain Allah, yaitu syirik. Maka hati-hati. Saya waktu jalan-jalan dulu waktu masih di Sahama, waktu di Jakarta. Karena saya jalan-jalan sendiri. Karena memang waktu di Jakarta saya lebih sering juga saya jalan-jalan sama teman-teman. Cuman saya lebih enak jalan sendiri. Saya pernah nyampe ke suatu perkampungan di Jakarta, di pinggiran Jakarta Timur. Setelah itu saya menemukan suatu rumah yang sudah buruk kali lah. Sudah kumuh sekali perkampungan tersebut, dan rumah-rumahnya juga jelek-jelek. Sepertinya rata-rata di sana yang tinggal orang-orang miskin. Orang miskin. Lalu saya berjumpa dengan seorang perempuan. Sudah tua. Ya, saya kan kadang-kadang kalau lewat dari rumah-rumah seorang, ketika ketemu dengan orang lain, Pak, basa-basinya, Bu. Jadi saya ketika lewat dari rumah orang tua ini, perempuan ini, Nek, saya bilang, iya cu, katanya, cucu. Habis itu ngobrol-ngobrol lah. Rupanya dia dulunya Muslim, tapi karena tuntutan ekonomi, dia tidak mempunyai uang untuk makan. Dia tidak mendapatkan pekerjaan, sehingga ada misionaris, ada yang memberikan dia belanja tiap bulan, diberikan beras dan bahan pokok lainnya, tapi dengan catatan, dengan syarat dia harus beragama Kristen. Maka dosa seperti itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia kufur dan syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau dia meninggal dalam keadaan syirik dan kufur. Dalilnya dari Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan mengampuni dosa di bawah itu, dosa di bawah syirik akan Allah ampuni. Allah akan mengampuni dosa di bawah syirik liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Walaupun dia tidak bertaubat, tapi dosa yang dia lakukan itu bukanlah dosa syirik dan kufur, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Jadi tidak harus bertaubat, enggak. Liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Mau dia bertaubat, mau dia tidak bertaubat, itu haknya Allah Subhanahu wa taala, itu tergantung kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan maksudnya pula kita tidak mau bertaubat atas dosa yang kita lakukan, enggak. Semestinya hamba al-abduz zaki, hamba yang cerdas, hamba yang cerdik, ketika dia terjatuh kepada suatu kemaksiatan, ketika dia terjatuh kepada suatu dosa, baik itu kecil ataupun besar, dia segera mentaubati dosa tersebut.
dia segera membersihkan hatinya daripada dosa tersebut. Dengan apa? Dengan taubat. Perbandingannya, bukankah baju yang kotor akan kita basuh terus-menerus sampai dia bersih. Begitu juga dengan hati yang terkotori oleh dosa ataupun maksiat. Tidak akan kita biarkan berbulan-bulan, bertahun-tahun dia terkena virus daripada maksiat dan dosa. Tidak. Karena kalau kita biarkan terus-menerus, dia akan menganggap hal dosa tersebut adalah hal biasa. Akan melekat pada hati tersebut noda-noda hitam yang tak akan bisa kita bersihkan. Seperti itu juga dengan baju. Kalau hari ini baju kita kotor, malamnya kita cuci. Tak kita biarkan, ngapain dicuci, besok juga mau kotor lagi nya. Kalau seperti itu Ustaz, kita tidak bisa menjamin Ustaz. Besoknya kita tidak bermaksiat. Bisa jadi dosa yang hari ini kita lakukan, besok kita lakukan lagi dengan sengaja pula. Bukankah itu nanti namanya taubat apa namanya? Kalau bahasa Indonesianya, kalau kami di Mandarin namanya taubat nasiah. Taubat cabai kan. Kalau waktu makan cabai kepedasan dia. Selesai makan cabai, lanjut lagi kan. Taubat apa itu namanya kalau di bahasa Indonesia? Taubat cecek lah itu. Itu nanti. Enggak. Taubat itu mempunyai syarat. Kemarin sudah kita kaji di Aujas, kan? Seingat kalian. Syarat taubat ada 3. Pertama, an-nadam 'alal ma'asi. Dia merasa menyesal telah melakukan maksiat tersebut. Ketika kamu melakukan suatu maksiat, kamu menyesal, kamu mendapatkan satu syarat daripada taubat. Menyesal kamu. Ya Allah, kenapa saya melakukan maksiat tersebut? Kenapa saya melakukan dosa tersebut? Menyesal dia. Lalu kedua apa? At-tarku. Apa itu? Dia meninggalkan dosa tersebut. Dia tidak melakukannya lagi. Walaupun besoknya seandainya dia akan melakukan, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi ketika itu dia berjanji tidak akan melakukan hal yang demikian. Wal azmu alla ya'uda ila mithlihi. Dia berjanji tidak akan melakukan hal yang serupa. Maka dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hadirkan di hatinya rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama. Lalu dia apa? Untuk menyempurnakan taubat tersebut, dia ucapkan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Mengucapkan istighfar bukan syarat daripada taubat, dia hanya penyempurna saja. Syarat taubat hanya ada 2 itu saja atau 3. Pertama, tadi merasa menyesal. Kedua, meninggalkan ataupun menanggalkan maksiat tersebut dari hati kita. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama. Walaupun besoknya terjadi kembali, yang penting hari ini kita sudah mentaubatinya dengan taubat yang benar. Besok kotor lagi, ya cuci lagi. Besoknya kotor lagi, cuci lagi. Sambil kita memohon kepada Allah, diperbaiki kehidupan kita ke depannya supaya tidak terjatuh kepada maksiat yang sama. Seperti itu. Wa kadzalika jami'u anwa'il kufri la yaghfiruha Allah. Begitu juga semua dosa-dosa kekufuran tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh dosa kekufuran? Dia menginjak-injak Al-Qur'an. Ini kufur ini. Apalagi dia melempar kitab-kitab syar'i, kitab fikih dia lemparkan, kitab ke tempat-tempat yang kotor, kitab tauhid dia lemparkan. Ini subhanallah. Pernah saya dengar kitab Aqidah Mursyidah yang dikatakan para ulama hadza akhiru aqidatin ullifah. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terakhir yang ditulis, dipuji. Dan tidak ada seorang pun yang menentang isi daripada akidah tersebut. Akidah Ibnu Asakir yang dihafal sama anak-anak di sini.
i'lam arsadanallahu wa iyyaka annahu yajibu ala kulli mukallafin an ya'lama anna Allah azza wa jalla wahidun fi mulkihi khalaqal 'alama bi asrihi al-'ulwiyya was-sufliyya wal 'arsha wal kursiyya was samawati wal arda wa ma fihima wa ma bainahuma jami'ul khalaiqi maqhuruna bi qudratihi. Yang itu sampai akhir, sampai laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir di akhir. Ini tak ada seorang ulama pun dari ahlu sunnah wal jamaah yang menentang isi daripada akidah ini. Tapi dengan saya pernah dengar, saya dengar cerita, hanya gara-gara dia benci kepada guru yang mengajar akidah ini, dia injak-injak kitab akidah tersebut. Hanya gara-gara dia benci kepada guru yang mengajar akidah ini, dia injak-injak kitab lembar-lembar akidah tersebut. Maka orang ini, ketika dia tahu yang dia injak adalah kitab syar'i dan di dalamnya ada ayat Al-Quran, maka dia dianggap telah terjatuh kepada kekufuran. Dosa yang dia lakukan itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apalagi memakaikan salib dengan tujuan mengambil berkah dari salib tersebut. Ini orang-orang kadang-kadang, atau misalkan sujud kepada patung. Dia pergi ke tempat-tempat, misalkan tempat-tempat wisata. Rupanya tempat-tempat wisata ini tempat-tempat peninggalan orang Buddha. Dia melihat orang-orang Buddha itu sujud kepada patung, ikut-ikutan dia sujud. Buat apa? Buat foto. La haula wala quwwata illa billah. Buat apa? Supaya dianggap kita toleransi. La haula wala quwwata illa billah. Al-jahlu bala. Kebodohan itu memang bala itu. Al-jahlu funun. Dan kebodohan itu memang ada tingkat-tingkatannya. Tapi orang yang melakukan hal yang demikian, dia telah mencapai derajat kebodohan tertinggi. Buat apa kita menggadaikan akidah kita hanya untuk dianggap toleransi? Wa kadzalika jami'u anwa'il kufri la yaghfiruhu Allah. Begitu juga semua macam kekufuran selain daripada syirik. Syirik juga kekufuran itu kan. Selain daripada syirik ini, macam kekufuran itu juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kan sudah kita mengkaji tentang riddah. Riddah itu kan terbagi pada 3. Ada riddah melalui perkataan. Ada beberapa perkataan tak boleh kita lakukan. Tak boleh kita katakan. Ada beberapa perbuatan tak boleh kita lakukan. Ada beberapa keyakinan tak boleh kita yakini. Lalu dia terjatuh kepada salah satu yang 3 itu, maka dia sudah dianggap terjatuh kepada kekufuran. Maka dosa yang dia lakukan itu, yang menyebabkan dia terjatuh kepada kekufuran, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya dari Al-Qur'an? Liqaulihi ta'ala, disebabkan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir, wasaddu an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah. Wasaddu an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah. Maksudnya mereka menghalang-halangi manusia yang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Mereka sudah kafir. Lalu mereka menghalang-halangi orang lain supaya mereka tidak masuk ke dalam, supaya orang lain ini tidak masuk ke dalam agama Islam. Summa matu, kemudian mereka meninggal dalam keadaan kafir. Apa kata Allah? Wahum kuffar, mereka adalah kaum kufar, mereka adalah kaum kafir. Falai yaghfirullahu lahum, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka. Maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka.
Oke. Jadi di sini dijelaskan di ayat ini bahwa orang yang meninggal dalam keadaan kafir, walaupun apa kekafirannya, baik itu karena menduakan Allah, baik itu karena terjatuh kepada riddah, baik itu karena meniadakan Allah, ta'til, ateis, yang mengatakan bahwa Tuhan telah mati atau Tuhan tidak ada sama sekali. Ini juga kekafiran ini. Ini kelompok-kelompok yang mengatakan diri mereka itu paling paling saintis, paling pemikir kata mereka. Ini banyak ini di kampus-kampus seperti ini, apalagi kampus-kampus Islam yang mengatakan Tuhan tak ada atau Tuhan telah mati. Mereka mengaku terpelajar, tapi ilmu jauh daripada akal mereka. Dalil mereka mengatakan apa? Segala sesuatu yang ada pasti terlihat. Itu kata mereka. Segala sesuatu yang ada pasti terlihat. Maka buktikan kalau Tuhan kalian itu ada. Itu kata dia. Segala sesuatu yang ada pasti terlihat, kata mereka. Akal kita menerima itu, maka perlihatkan Tuhan kalian kalau memang betul-betul ada. Apa jawaban kita? Ambil sendal, pukul kepalanya. Ambil sendal, pukul kepalanya. Tampar. Baru tanya, mana sakitnya? Tunjukkan kepada saya mana sakitnya. Pasti dia katakan, di sini. Apa? Nggak ada situ sakit. Di situ cuma ada pipi. Cuman pipinya merah. Apakah setiap pipi yang merah itu menandakan sakit? Enggak. Banyak orang yang bermakeup merah. Biar puas hati kita kan. Dia mengatakan itu tak ada Tuhan katanya. Ambil sendal yang pakai kayu itu, sendal kalau orang-orang dulu, kalau kami namanya sendal terompa, sendal kaletek kalau kami orang Manda ini, pak gitu kena mukanya. Biar dirasakan sama dia. Tanya, mana sakitnya? Tunjukkan sama saya mana sakitnya. Makhluk saja dia tak bisa mampu. Makhluk saja dia tak bisa menunjukkan bentuknya bagaimana. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Tanya di mana akalnya? Akalmu di mana? Kalau kamu mengatakan segala sesuatu yang ada pasti terlihat, coba tunjukkan mana akal. Kalau dia katakan seperti ini, itu bukan akal, itu otak itu. Otak ini, akalmu mana? Berarti dia tak. Kalau dia tak mampu menunjukkan akal dia tersebut, berarti dia tak berakal. Ngapain kau berdebat dengan orang tak berakal? Itu juga kekufuran itu, yang mengatakan Tuhan tak ada, atau Tuhan telah meninggal, atau terjatuh kepada kekufuran itu juga semuanya macam kekufuran yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida an la ilaha illallah." Orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wahdahu la syarika lah. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Dan Isa adalah hamba Allah dan utusannya Allah, bukan Tuhan. Seperti keyakinan orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Tuhan.
La haula wa la quwwata illa billah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Serta kabar gembira yang telah ia sampaikan kepada Maryam. Serta kabar gembira yang telah ia sampaikan kepada Maryam. Wa ruhun minhu. Ini maksudnya bukan mengatakan bahwa Nabi Isa itu bahagian daripada Allah, hendak. Kalimat ruhun minhu artinya apa? Ruhnya Isa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia artinya. Ruhun minhu artinya ruhnya Nabi Isa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pula nanti dijadikan banyak itu orang-orang yang mencari-cari kesalahan di dalam agama Islam, atau kata mereka mustasyrik. Mustasyrik. Apa itu ya bahasa Indonesianya? Islamofobia. Islamofobia. Orang-orang yang mencari-cari kesalahan di dalam agama Islam. Kalau bahasa Arabnya namanya mustasyrik. Jadi mereka menggunakan ayat ini waruhun minhu sebagai dalil bahwa Nabi Muhammad saja mengakui bahwa Nabi Isa itu bahagian daripada Allah karena dia mengatakan waruhun minhu. Tidak. Bukan maknanya waruhun minhu bahagian daripada Allah, tidak. Ruhnya Nabi Isa adalah ruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jannata haqqun. Dan surga benar adanya. Wan nar haqqun. Dan neraka benar adanya. Adkhalahu Allahul jannata, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Adkhalahu Allahul jannata, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ala ma kana minal amal, ala ma kana minal amal, walaupun dia termasuk pelaku dosa besar. Walaupun dia termasuk pelaku dosa besar. Maksudnya apa? Di awal kan disebutkan man syahida. Siapa yang meyakini ataupun bersaksi. Orang yang bersaksi, orang yang meyakini dengan sebenar-benarnya keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Itu pertama. Bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Lalu kedua apa? Dia meyakini seyakin-yakinnya tidak menduakan Allah. Mengesahkan Allah dia. Tidak ada sekutu bagi Allah. Lalu dia meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dan dia meyakini bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah, bukan anak Allah. Dan dia meyakini bahwa Nabi Isa adalah kabar gembira kepada Maryam, bukan hasil zina. Kan ada kan kisah yang mengatakan bahwa bahwa Maryam ibundanya Isa berzina, makanya dia dikeluarkan dari kampung tersebut kan. Nah, maka hadis inilah bantahan. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, bahwa kita meyakini apa yang diberikan Allah kepada Maryam itu adalah kabar gembira, bukan hasil daripada zina. Wa ruhan minhu, dan ruhnya Nabi Isa adalah ruh yang dimuliakan oleh Allah. Bukan maknanya Nabi Isa menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala atau bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal jannata haqqun, dan dia juga meyakini surga itu benar adanya. Sudah ada mulai dari sekarang. Di mana tempatnya? Di atas langit ketujuh. Dia meyakini bahwa surga itu sudah ada.
dan akan kekal selama-lamanya, tidak punah. Wan naru haqqun, dan dia juga meyakini seyakin-yakinnya bahwa neraka juga benar adanya dan telah ada sekarang dan tidak akan punah selama-lamanya. Ini bantahan kepada kaum yang mengatakan bahwa neraka punah, seperti Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan bahwa neraka punah. Lalu bagaimana dengan ayat yang mengatakan khalidina fiha di surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari ahli kitab, wal musyrikin, dan dari orang-orang yang musyrik, fi nari jahannam, di dalam api neraka, khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Kalau nerakanya punah, di mana mereka ngungsi? Jadi la haula wala quwwata illa billah. Maka saya katakan al-jahlu bala, kebodohan itu memang bala dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi kalau dia meyakini ini semuanya, maka adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga walaupun dia termasuk pelaku dosa besar. Tapi dia meyakini yang demikian tadi. Dia meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Dia meyakini bahwa Allah tidak sama dengan sesuatu apapun, tidak ada sekutu bagi Allah. Dia meyakini Nabi Muhammad adalah Abdullah dan Rasulullah. Dia meyakini bahwa Isa adalah Abdullah wa Rasulullah, dan dia meyakini adanya surga, dia meyakini adanya neraka. Maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia termasuk pelaku dosa besar. Tapi kalau sebaliknya, dia meyakini bahwa Isa adalah anak Tuhan. Dia meyakini bahwa Allah mempunyai tempat sama seperti makhluk, sebanyak apapun gambaran ibadah yang dia lakukan di atas dunia ini, seolah-olah dia ahli ibadah. Dia sholat, dia puasa, dia baca Quran, dia hafal Quran bahkan. Tapi dia meyakini apa yang bertentangan dengan akidah. Contohnya apa? Dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bertengkar. Berarti dia tidak lagi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lagi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun gambaran salat yang dia lakukan di atas dunia ini berpuluh-puluh tahun, maka dia tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Wa fi hadisin akhar, sedikit lagi sebelum kita tutup. Wa fi hadisin akhar, dan di dalam hadis yang lain, fa innallaha harrama 'alan nar, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka. Harrama 'alan nar, mengharamkan atas neraka. Maksudnya apa ini? Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan seorang hamba selama-lamanya ke dalam api neraka. Itu dia maksud daripada harrama 'alan nar, mengharamkan atas neraka. Maksudnya apa? Allah tidak akan memasukkan seorang hamba yang muslim selama-lamanya ke dalam api neraka. Mangqala, orang yang berkata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika disebutkan di sini la ilaha illallah saja, bukan maknanya cukup dengan kalimat la ilaha illallah, indah. Itu ada juga disebutkan di dalamnya Muhammadun Rasulullah. Karena dua kalimat itu adalah dua kalimat yang saling berkesinambungan, yang saling berkaitan. Disebutkan satunya, maka yang lainnya juga ikut, walaupun tak disebutkan secara zahir. Itu ada istilahnya di dalam
ilmu bahasa ada. Di ilmu balaghah disebutkan hal yang demikian. Terkadang kita menyebutkan satu sisi, tak perlu kita menyebutkan sisi yang lain. Kenapa? Karena dari satu sisi ini orang sudah paham sisi yang lain. Wa yabtaghi bidzalika wajh Allah, dan dia mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa yajibu qarnul iman, wajib menggabungkan iman. Wajib menggabungkan iman birisalati Muhammadin, kepada kerusulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib menggabungkan kerasulan Nabi, wajib menggabungkan iman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib menggabungkan iman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisyahadati an la ilaha illallah, dengan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi harus digabungkan kedua-duanya. Tidak cukup dengan aku cukup beriman kepada Allah saja, tak usah beriman kepada Nabi Muhammad, maka pengakuan itu adalah pengakuan dusta. Pengakuan tersebut adalah pengakuan dusta. Dia mengatakan, aku cukup beriman kepada Allah, tak usah beriman kepada Nabi Muhammad. Itu pengakuan dusta, pengakuan yang tak benar. Itu sama saja dia tidak beriman kepada yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita beriman kepada. Wadzalika, yang demikian itu maksudnya demikian apa? Menyebutkan ataupun melafazkan dua kalimat syahadat. Melafazkan ataupun menggabungkan keimanan kepada Allah sekaligus keimanan kepada Rasulullah. Wadzalika aqallu syai'in, adalah batas minimal. Yang demikian itu demikian apa? Beriman kepada Allah sekaligus kepada Nabi Muhammad. Aqallu syai'in, batas minimal. Yahsulu bihin najat, yahsulu bihin najatu minal khuludil abadiyyi finnar, yang bisa menyelamatkan seseorang dari kekal di dalam neraka. Batas minimal yang bisa menyelamatkan seseorang dari kekal di dalam neraka. Jadi inilah batas minimal. Dia harus menggabungkan keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada Rasulullah. Ketika seseorang telah menyebutkan dua kalimat syahadat dan meyakini maknanya, maka terlepaslah dia daripada kekal di dalam api neraka. Walaupun nantinya dia bakalan masuk ke dalam api neraka disebabkan karena dosanya, akan tetapi dia akan tetap dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Berdasarkan apa? Berdasarkan sabda baginda Nabi, innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah wa yabtaghi bidzalika wajh Allah. Maka Allah mengharamkan kepada neraka. Maksudnya apa? Tidak akan memasukkan hamba yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan dia meyakini maknanya dengan sebenar-benarnya ke dalam api neraka selama-lamanya. Bisa dipahami kan? Ada pertanyaan baik dari teman-teman di online ataupun yang atau kalian yang hadir? Syirik itu ada macam-macamnya. Ya, syirik ada macam-macamnya. Pertama namanya syirkul akbar, kedua namanya syirkul asghar. Tapi syirkul asghar ini tidak menyebabkan seorang keluar dari agama Islam. Hanya syirkul akbar yang keluar daripada agama Islam. Maksud pada ayat ini maksudnya Yang mana?
Syirik besar dan kecil. Iya, syirik besar saja. Syirkul asghar itu seperti riya. Beribadah karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Dia sholat di masjid pakai jubah, pakai serban, 3 serbannya. Satu di sini, satu di sini, satu di sini. Pakai kacamata hitam lagi. Apa tujuannya? Supaya dipuji orang lain. Bahwa waqa'a fi syirkil asghar. Dia terjatuh kepada syirik kecil, tapi tidak menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Kadang seperti itu. Tafadhol Syarif. Ada yang ditanyakan? Izin Ustadz bertanya. Qadarullah sama kejadiannya tadi Ustadz dengan yang Ustadz katakan tadi. Kebetulan saya Ustadz berkuliah di salah satu universitas Islam. Hampir sama Ustadz dengan yang katakan Ustadz tadi. Ada salah satu dosen ini mengatakan bahwa Tuhan itu esa tidak bisa dilogikakan, bilang dia Ustadz. Neraka, surga itu tidak bisa, itu hanya yakin saja, keyakinan saja, dibilang dia Ustaz. Dan saya sebenarnya bisa membantah itu, bisa melawan argumentasi dari dosen tersebut Ustaz. Karena memang saya juga pernah belajar yang Ustaz 2 tahun yang lalu di markas Ustaz Penyambungan. Iya, iya. Tapi di sisi lain Ustaz, saya sebenarnya agak deg-degan ataupun agak takut dengan nilai saya Ustaz. Iya itu. Di sisi lain, saya juga merasa bertanggung jawab karena Ustadz sendiri tahulah di Universitas Islam Negeri itu bahkan hampir rata-rata mahasiswanya tidak berlatar belakang pendidikan Islam. Saya takut kampus lokal saya itu mereka menerima saja. Di sisi lain, saya takut kalau saya membantah nilai saya yang kena Ustadz itu. Ustadz, kalau saya diam saja atau bagaimana Ustadz? Subhanallah. Sama seperti yang saya rasakan juga. Kita bantah dosen, nilai kita anjlok, nggak jadi lulus, ya kan? Jadi saya kayak mana ya jawabnya? Nanti kalau kita keluar sayang uang, itu kan? Nah, dicarilah jalan. Saya tak tahu, saya belum bisa memberikan jawaban yang dijadikanlah sebagai jalan keluar ketika menghadapi yang demikian. Tapi biasanya kalau saya juga kan sedang S2 juga di salah satu kampus di bahagian agama juga sering membahas seperti itu. Tapi cara saya sama teman-teman itu kita mencari biasanya kan terjadi adu argumen dengan teman-teman kelompok yang lain ketika kita sedang presentasi, ada kelompok lain yang menilai. Jadi saya itu tembaknya itu ke teman-teman yang lain, kita tidak ke dosen. Walaupun permasalahan tidak menyambung ke yang saya terangkan, tapi saya kaitkan. Secara tidak langsung saya tuju kepada dosen, tapi melalui teman yang saya kritik. Nah, seperti itu. Karena nanti kalau kita langsung kritik dosen langsung, ya sudah, kita besok-besoknya tidak akan mendapatkan nilai yang bisa menjadikan kita lulus kan. Nah, kalau sampai sekarang ini saya buatnya seperti itu. Tapi saya tidak tahu kayak mana, apakah ada cara yang lebih bagus atau bagaimana. Saya tidak tahu. Tapi tanggung jawab kita untuk menyampaikan itu tetap tanggung jawab kita. Semampu kita menyampaikan hal yang disampaikan oleh dosen itu salah. Seperti itu. Ada yang lain? Tadi ada yang bertanya ya. Jika ada orang kafir menyuruh seorang untuk masuk Islam dan yang menyuruh tetap dalam kekafiran. Tidak ada. Tidak ada pembebasan dari api neraka. Misalkan ada orang kafir, ada orang Kristen. Dia punya teman Kristen juga. Kristen ini menyuruh temannya yang Kristen untuk masuk Islam. Temannya yang Kristen ini masuk agama Islam, tapi dia tetap kafir, dia tetap Kristen. Apakah dia mempunyai apakah dia mendapatkan kebebasan dari api neraka? Tidak. Bahkan dia tidak mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan. Kenapa? Karena dia kafir. Nah.
Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah di pertemuan malam Kamis depan kita membahas makna dua kalimat syahadat. Nuhalil wa nusalli ala Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi ghfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.